Hai gengs, bertemu lagi bersama saya di channel CMT Eternalnet, Kutu Buku Setengah Mati geng. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang gambaran singkat dari metabolisme galaktosa geng. Nah, nanti metabolisme galaktosa kita butuh nanti namanya suatu laktosa pertamanya. Apa namanya? Laktosa. Nah, laktosa itu sendiri merupakan suatu gula susu yang kita temukan di yogurt. Yogurt suatu gula susu jenis salah satu karbohidrat ya yang kita temukan di yogurt, keju, dan ASI geng. Selanjutnya pada juga ditemukan sih pada susu, sehingga namanya nama saja kan apa susu gula kan gula susu ya. Nanti laktosa ini kita konversi teman-teman, nanti kalau laktosa kita konversi jadi apa? Galaktosa kan. Nah, ini apa? Galaktosa. Galaktosa ya. Galaktosa. Nah, nanti di konversi menjadi galaktosa ada suatu enzim yang membantu geng. Nah, nama enzim ini sebut apa? Galaktosa geng. Apa laktase ya? Enzimnya bukan laktase yang mirip geng. Laktase geng. Laktase enzimnya namanya laktase. Nah, selain itu laktosa juga bisa dikonversi menjadi namanya glukosa geng. Oke, glukosa. Cukup mudah kan? Kan mudah sih menghafalnya sulit geng. Glukosa ya. Glukosa. Nah, nanti galaktosa dikonversi lagi menjadi dua metabolit yang dua macam metabolit. Nama metabolit yang pertama adalah galaktitol dibantu oleh enzim aldosa redukase. Apa namanya? Galaktitol. Galaktitol yang enzim membantunya adalah aldosa redukase yang. Nah, sini aldosa redukase ya. Aldosa redukase yang reduktase yang. Nah, selanjutnya apa? Galaktosa kita konversi lagi menjadi metabolit yang selanjutnya disebut apa? Galaktosa 1-fosfat. Nah, galaktosa 1-fosfat. Maksud dari galaktosa 1-fosfat ini yaitu penambahan gugus fosfat pada atom karbon nomor berapa kan? Nomor 1 yang maaf kamera. Nah, nomor 1. Jadi kita tambahkan apa? 1-fosfat pada atom karbon nomor 1 geng. Nah. Oke, geng. Maaf kamera geng. Oke, pada galaktosa 1-fosfat geng. Nah, seperti itu. Apa enzimnya geng? Enzim disebut apa? Galaktokinase geng. Nah, galaktokinase. Galaktokinase. Nah, nanti galaktosa 1-fosfat kita konversi lagi geng menjadi yang namanya glukosa 1-fosfat geng. Nah, ada lagi enzim yang membantu geng. Nama enzimnya adalah galaktokinase geng. Galaktokinase 1-fosfat geng. 1-fosfat uridyl ya, uridyl transferase geng. Nah, itu enzimnya geng. Galaktokinase 1-fosfat uridyl transferase. Dari galaktosa 1-fosfat kita konversi menjadi glukosa 1-fosfat geng. Apa? Glukosa 1-fosfat geng. Glukosa 1-fosfat ya, 1-fosfat. Sama maksudnya 1-fosfat itu jadi kita menambahkan nanti gugus fosfat ke apa? Ke atom karbon yang terdapat pada glukosa itu atom karbon nomor 1 geng. Jadi gugus fosfat itu berkaitan dengan atom karbon pada glukosa yaitu atom karbon nomor 1 geng seperti itu. Nah, selanjutnya apa lagi geng? Dari glukosa 1-fosfat nanti dapat kita gunakan dalam proses glikolisis dan proses glikogenolisis. Apa itu proses glikogenolisis? Yaitu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kenapa kita perlu pecah glikogen menjadi glukosa? Karena dalam darah kita rendah glukosa. Karena rendah glukosa nanti darah butuh glukosa. Sehingga proses glikogenolisis. Nah, proses glikogenolisis artinya adalah memecah glikogen menjadi glukosa. Kalau glikogenesis yaitu memecah namanya glukosa menjadi glikogen. Artinya kita membentuk glikogen pada proses glikogenesis, kita memecah glikogen dalam proses glikogenolisis seperti itu teman-teman. Nah, nanti seandainya enzim ini menurun teman-teman, ini gambaran singkat saja ya. Seandainya mengalami namanya galaktokinase defisiensi namanya. Jadi galaktokinase defisiensi atau penurunan enzim galaktokinase apa namanya? Galaktokinase defisiensi namanya. Nah, defisiensi. Nah, artinya apa? Galaktokinase defisiensi itu menurunnya konsentrasi dari enzim galaktokinase geng. Nah, ketika konsentrasi enzim galaktokinase menurun, apa akibatnya? Nanti galaktosa 1-fosfat tidak terbentuk. Sehingga apa? Galaktosa menumpuk geng. Sehingga ciri-cirinya apa? Galaktosa nanti akan menumpuk di tubuh kita. Nah, galaktosa meningkat. Selanjutnya apa lagi yang meningkat geng? Galaktitol juga meningkat geng seperti itu. Seperti itu geng. Nah, nanti apa? Enzim ini juga meningkat geng produksinya geng. Nah, nanti
ketika galaktosa meningkat, galaktitol meningkat karena enzim ini meningkat geng produksinya karena dia akan menstimulasi proses konversi dari galaktosa menjadi galaktitol. Ketika galaktosa menumpuk, apa penyakitnya geng? Nanti juga banyak penyakitnya geng. Pertama, sini saya geng, sini, oke. Penyakitnya sesuai dengan namanya galaktokinase defisiensi. Kita mulai dari G ya. Setelah itu apa? A. Setelah itu L ya. Setelah itu apa? A. C lagi ya. Sebenarnya C. Oke. Nah, apa itu G geng? Galaktosimia namanya geng. Galaktosimia. Nah, galaktosimia, emia artinya adalah darah, galakto adalah galaktosa geng. Jadi penumpukan yang namanya galaktosa dalam darah ditambah nanti urin geng. Juga terjadi penumpukan galaktosa di urin kita disebut apa? Galaktosuria teman-teman. Nah seperti itu. Urin galaktosa geng. Apa itu A? Abnormal geng. Abnormal eye tracking artinya gangguan penglihatan geng. Nah, selanjutnya ada apa? Ada L. L itu lack of social smile geng. Jadi orangnya itu kurang senyum lah. Itu geng. Nah, sebenarnya apa lagi yang A? Yang A ini disebut autosomal geng. Apa? Autosomal. Maafkan suara kamera saya geng. Autosomal recessive geng. Recessive ya. Autosomal recessive. Yang terakhir adalah katarak geng. Kataraknya masih katarak yang belum parah geng. Katarak apa geng sebut infantile samping apa namanya infantile geng seperti itu geng. Nah selanjutnya apa teman ketika namanya yang enzim ini lagi geng. Nah ketika enzim ini menurun otomatis nanti juga ini yang paling parahnya ya geng. Ketika enzim ini menurun ini juga menurun kan, enzim ini menurun, jadi produksi ini menurun atau produksi glukosa 1-fosfat menurun karena enzim galaktokinase 1-fosfat uridyl transferase menurun. Di sini juga menurun enzimnya galaktokinase menurun sehingga galaktosa 1-fosfat menurun sehingga apa nama penyakitnya geng? Kompleks sekali geng, disebut apa? Klasik galaktosemia geng. Apa namanya? Klasik ya. Klasik galaktosemia geng. Nah, apa itu klasik geng? Nah, sesuai dengan namanya kita buat C. Di sini ada L, di sini ada A, di sini ada S, di sini ada S, di sini ada A. Klasik bukan A ya. Ada I, di sini ada I, di sini apa tadi C geng. Nah, apa itu C geng? C adalah katarak geng. Kataraknya itu lebih sangat parah geng. Jadi kataraknya itu katarak ya. Kataraknya itu severe, bahasa Inggrisnya itu sangat parah geng. Katarak sangat parah. Nanti apa lagi yang L ini? Liver enlargement namanya geng. Enlargement geng. Nah, maksudnya apa? Dikenal juga dengan hepatomegali, artinya pembengkakan hati kita geng. Nah, selanjutnya apa lagi geng yang A ini? A ini autosomal geng, autosomal recessive. Silakan di search nanti apa itu autosomal recessive karena saya tidak ingin secara detail di sini. Autosomal recessive geng. Recessive. Oke, autosomal recessive geng. Nah, selanjutnya S apa sepsis geng. S lagi apa? Start to bleeding ya, namanya ada suatu start to bleeding. Jadi orangnya itu mulai mengonsumsi susu geng. Start to feeding ya, feeding. Jadi orangnya itu mengonsumsi susu secara terus menerus geng. Itu. Nah, itu juga penyakit lah. Abnormal dia kan, masa susu dikonsumsi terus menerus kan. Nah, selanjutnya I yang apa? Intelektual geng. Intellectual disability geng. Disability artinya apa? Gangguan intelektual geng. Kelainan intelektual. Jadi intelektual itu rendah geng. Ada C color geng. Jadi color itu ini saya lihat di apa geng di sini kan. Nanti penyakit ini saya lihat di apa? Di sini USMLE geng. Misalkan search ini nanti akan menemukan berbagai info di sini. Nah, color itu kan apa? Kenapa sih warna tersebut? Karena dia ini nanti yellow geng. Ada masalah dengan penyakit kuning namanya, kan jaundice lah. Jaundice itu penyakit kuning geng. Nah, seperti itu itulah penyakit klasik galaktosemia geng. Apa klasik galaktosemia penyebabnya nanti? Klasik galaktosemia itu kompleks, ada katarak, ada liver, ada autosomal, ada sepsis, ada start to feeding, ada intellectual disability. Jadi klasik galaktosemia itu intinya orang tersebut menurun namanya galaktokinase 1-fosfat, uridyl transferase sehingga menurun produksi glukosa 1-fosfat, nanti galaktokinase enzim ini juga menurun sehingga produksi galaktosa 1-fosfat juga menurun sehingga apa yang menumpuk galaktosa, apa yang menumpuk galaktitol. Nah,
seandainya enzim ini lagi geng, laktase geng. Nah, seandainya laktase itu menurun, artinya laktase menurun sehingga galaktosa tidak terproduksi, sehingga laktase menurun, laktosa tidak terproduksi. Oke. Nah, apa jadi menumpuk? Laktosa menumpuk. Ketika laktosa menumpuk ada penyakit lagi, ada suatu dinamakan dengan suatu kondisi namanya apa? Laktosa intolerance namanya geng. Apa? Laktosa intolerance geng. Apa namanya? Laktosa sebentar ya. Sebentar. Oke, apa namanya geng? Laktosa intolerance. Maaf sedikit gangguan tadi geng. Laktosa intolerance geng. Nah, maksud di sini laktosa intolerance itu ciri-cirinya di sini geng. Nah, saya jelaskan saja. Pertama, ciri-cirinya itu orang tersebut ketika dia bernafas teman-teman, konsentrasi hidrogennya itu sangat tinggi ketika dia bernafas. Selain itu teman-teman, orang itu tubuhnya itu mengandung asam organik atau organik asid ya, asam organik yang cukup berlebihan. Selain itu teman-teman, orang ini juga mudah diare, selain itu juga mudah kembung, orangnya perutnya mudah kembung, dan juga banyaknya konsentrasi dari gas-gas yang terdapat dari tubuhnya seperti gas seperti CH4 metana. Metana juga banyak terdapat di tubuhnya geng, seperti itu geng. Nah, selanjutnya kalau pH tinjanya atau stool pH namanya geng, pH tinja atau stool pH menurun geng. pH tinja itu suatu mengukur suatu pH pada feses atau tinja kita. Namun pada orang laktosa intoleransi ini pH tinjanya menurun. Jadi yang meningkat apa saja? Yang meningkat itu kembungnya meningkat, diarenya meningkat, gas-gas yang terdapat di tubuhnya meningkat, seperti CH4 meningkat atau metana meningkat, seperti asam organik meningkat, seperti apa lagi? Seperti ciri pertamanya konsentrasi hidrogen atau H2A yang ketika dia bernafas itu meningkat geng. Konsentrasi H2A yang berada di tubuhnya ketika bernafas itu meningkat geng, konsentrasinya seperti itu geng. Nah, jadi nanti silakan search ini tentang laktosa intolerance, di mana orang yang mengalami laktosa intolerance nanti teman-teman akan menemukan dia dalam di mana ada intestinal mucosa namanya geng. Di bagian intestinnya disebut dengan normal intestinal mucosa. Maksudnya itu orang yang mengalami laktosa intolerance itu nanti ditemukan pada orang ini normal intestinal mucosa intestin yang normal, maksudnya normal intestinal mucosa. Silakan di search tentang normal intestinal mucosa. Pada video selanjutnya itu akan membahas tentang apa itu normal intestinal mucosa geng. Terima kasih. Oke, sekian geng pada gambaran singkat tentang metabolisme galaktosa. Kita butuh laktosa, nanti kita konversi menjadi galaktosa, dikonversi menjadi galaktosa 1-fosfat, dikonversi menjadi glukosa 1-fosfat. Galaktosa dikonversi menjadi galaktitol. Penumpukan galaktosa akan mengakibatkan apa? Banyak macam. Pertama, penurunannya namanya enzim galaktokinase. Menurun enzim galaktokinase menyebabkan dikenal dengan nama galaktokinase defisiensi. Nanti penyakitnya apa? Galaktosemia, galaktosuria, abnormal eye tracking, lack of social smile, autosomal recessive, katarak infantile. Kalau seandainya menurun galaktokinase 1-fosfat iridiol transferase dan juga menurun galaktokinase disebut apa? Klasik galaktosemia. Menyebabkan apa? Katarak. Menyebabkan katarak. Penyakitnya namanya katarak geng. Nah, kalau yang klasik galaktosemia, penyakitnya bisa katarak, bisa liver enlargement, hepatomegali dikenal, atau pembengkakan hati kita. Autosomal recessive, sepsis, stop to feeding, maksudnya orang ini selalu mengonsumsi susu geng. Kelainan juga dia kan. Intellectual disability artinya gangguan intelektual, jadi intelektual itu rendah lah. Color, maksudnya color di sini adalah penyakit kuning dia orang ini. Jadi hati-hati orang-orang yang suka begadang bisa penyakit kuning nanti. Dan juga janganlah kita makan yang kurangilah. Jadi untuk mengatasi pertama galaktokinase defisiensi ini, kurangilah untuk memakan yang namanya suatu komponen yang ada laktosanya geng. Jadi dietnya itu janganlah kita beri dia itu laktosa, jenis laktosa, di mana makanan tersebut mengandung laktosa. Jadi memberikan laktosa simpel kan. Janganlah kita beri laktosa atau makanan yang mengandung laktosa kepada dia geng, seperti itu geng. Nah, jadi mungkin sekian dari gambaran singkat tentang metabolisme galaktosa gengs. Selanjutnya itu akan membahas tentang apa lagi pada video selanjutnya, itu laktosa intolerance. Jadi orang yang mengalami laktosa intolerance di mana dia itu mudah kembung, gas banyak, konsentrasi H2 banyak ketika bernafas dan sebagainya. Nanti di mana ditemukan pada orang ini yaitu normal intestinal mucosa. Apa itu normal intestinal mucosa? Silakan lihat pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.